96 Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya di perbincangan rumah manajemen ya, sahabat, di hari Senin ini di 25 Agustus 2025 perbincangan rumah manajemen hadir kembali menemani Anda, sahabat, dan Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi on air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, sahabat. Karena di perbincangan rumah manajemen yang merupakan hasil kerjasama dengan AMA Surabaya, kali ini kita membahas berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah asuransi, strategi hukum klaim kesehatan dan warisan uang pertanggungan asuransi cair, sahabat. Kalau di flyer ini ada satu narasumber ini. Nanti selain itu saya tentu tidak sendiri ya. Kalau berbicara tentang AMA bersama dengan AMA ya, sahabat, saya pasti akan ada narasumber yang membantu saya gitu. Ada Pak William R. Handoyo SHMH, pas SHMH, kita berbicara terkait dengan hukum juga. Dan Pak William ini merupakan Direktur Hosa Garment serta Wakil Ketua AMA BPC Surabaya. Apa kabar Pak William? Sehat Bu Yanti, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir. Ini saya ngikut aja loh ya Pak. Ngikut kemana? Ngikut aja pokoknya ya ngobrolannya. Okay, siap. Karena ini cukup, kalau menurut saya mungkin lumayan berat ya. Ini strategi hukum klaim kesehatan dan warisan uang pertanggungan asuransi cair. Tapi menarik nih, iya, karena ada cairnya. Cair ya Pak. Iya. Cair ya. Ini siapa yang akan ngobrol bersama kita Pak William? Tamu kita siang hari ini dari kantor hukum Go and Partners. Oke. Bapak Go Chin Chuan yang baju hitam, ya. Dan di sebelahnya ini Pak Antoni partnernya. Oke. Boleh disapa dulu pendengar Merkuri. Ya, pendengar Merkuri, perkenalkan saya dengan Pak Go Chin Chuan dari kantor hukum Go and Partners. Ya, perkenalkan nama saya juga Antoni dari kantor Go and Partners. Nah, mereka berdua nanti yang akan lebih banyak mengulas karena profesinya sebagai lawyer, sebagai advokat, dan topik siang hari ini kita bahas, kita angkat tentang insurance, asuransi. Ini adalah topik yang cukup hype belakangan ini karena banyak sekali case-case yang nanti Pak Go, Pak Antoni juga bisa cerita, banyak sekali case yang dihadapin tiba-tiba klaim itu nggak bisa, tahu-tahu polisnya lapse. Nah, sebaliknya juga bagaimana pihak asuransi itu menghadapi nasabah-nasabah yang mungkin dalam tanda kutip nakal. Yang intinya adalah nggak boleh ada yang nakal deh, gitu. Harus sama-sama benar gini kan. Cari yang mana yang benar gitu. Kita akan bahas bagaimana strategi hukum kalau klaim insurance kesehatan maupun UP. UP itu uang pertanggungan, insurance itu bisa cair. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh narasumber kita gitu ya, oleh Pak William juga. Ini banyak sekali. Nah, kenapa kasus terkait dengan hal ini itu banyak? Kalau menurut Pak Gojujuan dan juga Pak Antoni, kenapa kasus-kasus ini kok banyak terjadi? Apakah ketidakpahaman atau tidak paham haknya maksudnya, atau seperti apa? Ya, silakan Pak. Kalau kita bicara hukum ya, pasti banyak sekali sudut pandang, baik itu sudut pandang dari pihak asuransi maupun sudut pandang dari konsumen selaku nasabah. Oleh karena itu penafsiran kita orang hukum aja dalam satu otak kita itu bisa punya 10 pendapat. Apalagi kalau ada 10 orang bisa-bisa 100 pendapat. Oleh karena itu banyaknya pendapat ini itu membuat adanya masalah-masalah hukum yang terjadi, baik itu nanti di mediasi maupun pengadilan dan kepolisian. Jadi memang penafsiran, kalau kita bicara tentang hukum, penafsiran itu ya. Atau kalau Pak Antoni bisa menambahkan seperti apa? Apakah hanya penafsiran hukum saja atau memang masyarakat kita yang belum paham berkaitan dengan haknya itu sendiri? Saya kira juga selain dari penafsiran, orang-orang yang mengasuransikan dirinya kan juga bisa dibilang FOMO ya. Bisa ngikut infonya, ayo kita ikut asuransi. Ayo kita asuransinya pun juga jenis-jenis asuransi itu kan ada bermacam-macam juga. Jadi selain daripada penafsiran ya terkait dengan sosialisasi ilmu dari asuransi itu sendiri juga sih. Ilmu dari asuransi itu yang belum dipahami atau ya sekedar ikut-ikutan saja tanpa tahu nantinya
pengklaimannya seperti apa, itu yang juga ternyata masih dan belum paham seringkali polis itu nggak dibaca sampai detail kan, karena banyaknya. banyak bikin segini berapa Iya, berapa betul. senti itu kan langsung halaman paling terakhir atau kalau enggak parah paling Betul. terakhir dijelasinnya secara lisan, kemudian dijelasin di dalamnya yang penting-penting aja. Nah sebenarnya itu Pak Gu, apakah memang pentingkah kita benar-benar mendalamin isi polis itu? Jelas itu penting ya. Jadi ada yang dinamakan period look. Itu biasanya asuransi, itu perusahaan asuransi memberikan masa period look, masa tunggu 14 hari untuk nasabah itu mempelajari polis tersebut. Jadi kita nggak bisa berargumen membela diri. Saya tidak tahu isi dari polis tersebut karena ada cukup waktu, yaitu 14 hari. Oke. Oleh karena itu ini tidak bisa juga dianggap sebagai klausula baku. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita tahu bahwa ada klausula baku, yaitu perjanjian itu sudah baku dari perusahaan asuransi sudah berikan yang baku. Ya. Tapi kan sudah diberikan waktu 14 hari untuk period look, untuk nasabah itu mempelajari. Kalau tidak sepakat, tidak baca, ya silakan sampaikan seperti itu kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan isi-isi dari polis tersebut. Oke. Sebenarnya kalau di lapangan itu case-case yang dihadapin di dunia insurance ini case hukum ya Pak ya. Boleh Pak ceritakan ke kami semua yang menurut pengalaman Bapak apa aja sih Pak, seperti apa case-case-nya? Case-case-nya itu banyak sekali karena satu tadi menurut penafsiran ya. Jadi penafsiran kadang nasabah itu tidak baca polis sehingga perusahaan asuransi melihat, contoh pernah kejadian satu kasus yaitu untuk melakukan klaim itu dibutuhkan waktu 180 hari sejak dari keluarnya rumah sakit. Tapi akhirnya ketika diajukan klaim ditolak karena alasannya sudah melampaui 180 hari, tapi tertulis 180 hari kerja. Nasabah tidak mempelajari juga, tidak menghitung secara nyata faktual bahwa 180 hari itu benar sudah 180 hari tidak. Lalu datang kepada kami selaku pengacara, kami coba hitung. Ternyata itu memang 180 hari tapi bukan 180 hari kerja. Hari kerja itu apa? Ya Senin sampai Jumat. Ini kalender ya. Nasional, ya. Jadi karena 180 hari kerja belum melampaui, memang 180 hari kalender melampaui. Kalau 180 hari kerja belum melampaui. Oleh karena itu kita somasi, akhirnya perusahaan asuransi menyadari bahwa memang itu masih dalam batas waktu pengajuan untuk klaim tersebut. Ya, jadi ini perlu juga ketelitian dari nasabah secara faktual kejadian yang mereka alami. Apakah benar sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada? Jadi jangan sampai kalau perusahaan asuransi sudah jawab, setelah itu mereka bilang udah nggak sanggup, ini udah melampaui 180 hari, kita percaya saja. Oke. Baik. Ini berarti dalam kejadian yang tadi contoh itu dalam rangka reimbursement Mbak ya, reimburse ya. Baik. Oke. Nah kalau kita bicara tentang tadi kan langkah hukum yang seharusnya dilakukan, semisal memang ini contoh kasus gitu ya sahabat, salah satunya sudah melakukan klaim tapi ditolak karena menurut pihak asuransi ada melebihi 180 hari, bukan hari kerja tapi hari tertanggal gitu ya sahabat. Nah langkah hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin sekarang sedang mengalami klaim saya ditolak nih, langkah hukum apa pertama yang harus saya pikirkan, yang harus saya lakukan kalau klaim insurance saya ini ternyata ditolak? Cari Pak Gu. Nah langkah pertama kan? Langkah pertama cari kontaknya gitu. Tapi apa yang harus dilakukan pertama kali selain mencari kontak Pak Gu gitu ya? Itu udah pasti ya. Itu ya pasti. Apa yang harus dilakukan? Kemudian urut-urutannya gimana Pak Gu biasanya? Pertama pasti kami mempelajari berkas terlebih dahulu, yaitu berkas polis. Berkas polis itu yang menjadi acuan kita bagi nasabah dan juga perusahaan asuransi untuk menetapkan hak-hak kita ini ada atau tidak sebenarnya dalam polis. Namun seringkali juga kita dapati ada beberapa aturan di dalam polis itu bisa bertentangan dengan undang-undang. Kalau kita tahu bahwa perjanjian itu tidak boleh menentang undang-undang, kalau ada isi-isi dari polis tersebut yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berlaku undang-undang. Oleh karena itu penting bagi nasabah untuk mempelajari polis. Bagian mana nih klausul yang bertentangan dengan undang-undang atau yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada satu contoh juga waktu itu ada satu kasus nasabah perawatan di Singapura
Tapi profesor dokter dari Singapura itu menggunakan teknologi yang baru untuk pengobatannya dan memang sembuh. Namun memang ada satu klausul di dalam polis tersebut bahwa tidak boleh menggunakan teknologi baru yang belum diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Namun ketentuan itu tertulisnya di dalam polis seperti ini. Untuk ketentuan lebih lanjut silakan lihat website dari perusahaan asuransi tersebut. Ya, hal ini tidak boleh dilakukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita bilang bahwa peraturan di dalam polis itu harus cermat, jelas, tidak boleh melampaui sesuatu yang terdapat di dalam polis itu. Website itu kan sesuatu yang bisa diubah-ubah sama perusahaan asuransi. Betul. Sehingga tidak fair ketika ketentuan di dalam polis diperpanjang dengan ketentuan di dalam website. Jadi memang secara faktual udah tertulis nih, tidak boleh pakai teknologi yang baru. Namun karena di dalam polis juga tidak jelas, tidak cermat, ditaruh di website, kita akhirnya somasi. Kita lakukan peringatan kepada perusahaan asuransi karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sini akhirnya dibayar. Klaim itu dibayar sekalipun memang secara awal tidak boleh. Kenapa ya? Karena peraturan di polisnya tidak jelas karena memperpanjangnya di website. Seperti itu. Berarti yang harus melakukan evaluasi di kontrak itu adalah perusahaan asuransinya biar tidak seperti itu lagi kan Pak? Benar Pak, jadi setiap kali ada somasi atau gugatan di pengadilan, laporan di kepolisian, pasti di situ akan dilakukan review dari manajemen asuransinya. Bahwa ini ada klausul-klausul nih kita harus perbaiki, jadi itu untuk next case-nya, untuk next policy-nya, seperti itu. Berarti memang kita sebagai nasabah ini benar-benar harus detail dan tahu hukum dulu dong Pak kalau gitu. Ya, atau seperti apa ya? Minimal dibaca. Kemudian kalau memang ada yang kurang jelas, pasti ini kan asuransi ini kan dipasarkan oleh agent ya. Ya. Nah, agentnya juga harus memberikan informasi secara menyeluruh kan. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Nanti kalau sebagian-sebagian kemudian terakhirnya ini istilah bahasa Surabayanya bedol buri. Nah, ini yang repot gitu ya. Tahu-tahu polisnya dibatalkan. Pernah kejadian nggak tuh Pak? Benar Pak, jadi memang agent insurance itu penting karena kalau kita pernah ada satu kejadian, jadi nasabah ini menggunakan polis tapi terus satu titik dia lupa membayar dari polis tersebut, akhirnya polisnya lapse. Setelah lapse dia itu perawatan di sebuah rumah sakit dan tapi kan dalam kondisi lapse ya. Setelah itu dia mau pulihkan polis tersebut, tapi waktu dia pulihkan kan ada kondisi sebelumnya existing yang dia masuk ke rumah sakit itu. Ya, oleh karena itu, tapi agent itu biasa waktu memulihkan polis, agentnya itu bilang, udah saya isikan aja, saya tanda tanganin aja tanda tanganmu. Seperti itu kebiasaan praktek yang terjadi, gitu. Memudahkan. Tapi ternyata di dalam polis tersebut, di dalam waktu pengajuan revival polis, pemulihan polis itu ada tertulis kalau ada perawatan sebelum pemulihan polis ini harus dibuka. Tapi kan agentnya nggak tahu kalau si nasabah ini pernah dirawat di rumah sakit saat kondisi polisnya lapse. Akhirnya kita serang agentnya. Hukum itu mengatur bahwa bawahan atau agent itu punya tanggung jawab terhadap perusahaan asuransi. Jadi ketika agent itu tidak menjelaskan secara rinci, maka itu kesalahan dari perusahaan asuransi sekalipun itu kesalahannya agent. Seperti itu. Jadi karena hal itu polis diputus sepihak oleh asuransi. Namun akhirnya kami somasi, kami bilang ini kesalahan dari agent karena satu, tanda tanganin palsu, meniru tanda tangan nasabah kami. Kedua, ya karena dia tidak menginfokan kalau di dalam formulir pemulihan polis itu harus menyebutkan ada kondisi-kondisi sakit ya saat polis itu lapse, seperti itu. Jadi akhirnya asuransi membayar klaim tersebut karena ada kesalahan dari agentnya. Oke. Ya. Ini itu yang harus dipahami ya. Kalau kita bicara tentang agent juga, ini juga pernah beberapa waktu lalu seorang agen yang menyebarkan data pribadi dari si nasabah. Itu kan jadi kasus juga gitu ya. Iya, betul. Bahwa kerahasiaan data juga menjadi hal yang penting. Ini bicara tentang hukum ya sahabat. Jadi kita benar-benar harus belajar seperti apa saat kita sebelum menandatangani suatu dokumen berkaitan dengan insurance itu ya. Supaya nanti saat kita mengklaimnya itu jadi aman dan nyaman gitu ya sahabat. Anda juga bisa sharing mungkin di 08173096 atau di WhatsApp Messenger-nya Mercury dan WhatsApp call-nya di 08173096 dan Anda bisa stay tune di perbincangan kita di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya terkait dengan tema kita kali ini ya, pelindungan hukum nasabah asuransi, strategi hukum klaim kesehatan dan warisan uang pertanggungan asuransi
cair, yang di garis bawahi cairnya itu ya. Jadi masalah kalau nggak cair. Nah kalau nggak cair jadi masalah, harus menghubungi Pak Go and Partner dulu gitu ya sahabat. Tetap stay tune di perbincangan kita karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Secara off air, saya hanya ikut mengangguk aja ya karena cukup luar biasa perbincangan ini karena ada tadi ada perubahan hukum MK nanti yang akan disondingkan juga untuk sahabat-sahabat Merkuri supaya kita lebih paham gitu ya aturan-aturan berkaitan juga apakah ini masuk dalam klausul di insurance atau nanti seperti apa. Ini baru terkait dengan kesehatan, belum juga asuransi jiwa itu seperti apa para nasabah ini harus memahami ya sahabat. Berkaitan dengan hal tersebut ada Pak William Erandoyo, Direktur Hosa Garmen dan juga Wakil Ketua AMA BPC Surabaya. Ada juga Pak Go Chin Chuan, beliau founder dan dari Go and Partner, beserta juga dengan Pak Antoni dari Go and Partner juga Law Firm and Business Consortium. Ini yang ngobrol bersama kita di siang kali ini sahabat. Tadi berkaitan dengan perubahan hukum MK, mungkin bisa disondingkan supaya masyarakat atau sahabat-sahabat Merkuri lebih paham perubahan aturan apa Pak yang ada di asuransi ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri. Ya, jadi di awal tahun ini baru saja ada aturan baru dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 PUU 22 tahun 2024 yang diputus di awal tahun ini 2025. Dikatakan bahwa pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan. Jadi ini sebuah terobosan baru di dunia hukum karena seringkali kalau kita lihat ya polis asuransi kita itu berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Namun prakteknya ketika klaim itu overklaim sekali, banyak sekali nasabah melakukan klaim, perusahaan asuransi mungkin diduga merasa rugi dari pihak manajemen. Oleh karena itu mereka memutuskan secara sepihak. Seperti itu. Oleh karena itu perlindungan hukum dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak boleh diputuskan sepihak, harus berdasarkan kesepakatan atau bawa dulu ke pengadilan dan hakim yang memutuskan ini polis ini berakhir atau tidak. Boleh diulangi sekali lagi Pak peraturan Mahkamah Konstitusinya? Peraturan Mahkamah Konstitusi, sahabat Merkuri. Peraturan Mahkamah Konstitusi putusannya nomor 83 PUU 22 tahun 2024 yang diputus 2 Januari 2025 ini. Dikatakan bahwa diputuskan pembatalan pertanggungan harus berdasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan. Oke. Itu yang harus diketahui ya bahwa ada perubahan aturan. Nah, berarti kita sebagai nasabah juga harus menanyakan kepada asuransi kah apakah klausulnya ada perubahan atau seperti apa. Tadi di jeda juga Pak William mengatakan bagaimana dengan yang tiba-tiba naik, si nasabah ini harus preminya seperti apa gitu ya. Ini kan baru saja nih, belum terlalu lama dialami di kesehatan ya Pak. Tahu-tahu preminya naik 30%, itu bikin kaget juga kan, naik segitu banyak. Nah ini kita mau bilang tidak ya nggak bisa, mau bilang nggak mau ikut nggak bisa, berarti kan harus mau nggak mau ikut. Nah ini dari pihak asuransi melalui agen-agennya hanya menginformasikan saja. Seingat saya, karena saya salah satu nasabah insurance juga, seingat saya tidak ada tanda tangan tambahan, klausul tambahannya penaikan premi, tapi tahu-tahu naik memang dari billing tagihannya. Nah itu bagaimana sebagai nasabah itu? Apakah kita harus ini ada klausul apa yang harus dilakukan oleh nasabah kalau tiba-tiba mengalami hal seperti itu gitu? Ya, sebenarnya ini masih gray area ya di dalam dunia hukum. Kalau dunia hukum kita kenal area abu-abu, di mana kalau misalnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak diperbolehkan perusahaan asuransi itu melakukan penambahan atau perubahan dari aturan. Namun di dalam polis dikatakan bahwa polis ini berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang. Ya berarti kan dalam 1 tahun itu dilakukan evaluasi Pak. Dilakukan evaluasi apakah ada perubahan atau penambahan. Jadi karena masa berlakunya 1 tahun itu masih dapat dimungkinkan dilakukan perubahan sekalipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita melarang untuk melakukan perubahan. Karena ya permasalahan batas waktu itu Pak 1 tahun. 1 tahun kayak seperti kita kontrak rumah 1 tahun. Setelah itu 1 tahun itu kita mau perpanjang atau enggak ya tergantung dari pemilik rumahnya juga.
seperti itu. Cuma memang ada satu kata yaitu dapat diperpanjang, sehingga kita bisa fighting di situ di pengadilan ada kata dapat diperpanjang. Jadi kalau kedapatan itu harus kesepakatan dan ketidakdapatan itu juga harus kesepakatan. Jadi kalau ada perubahan itu ya harusnya disepakati bersama. Disepakati dua belah pihak. Cuma memang kita tahu ya Pak ya, biaya-biaya rumah sakit, kesehatan, dokter di Indonesia ini meningkat secara berkala. Oleh karena itu mungkin itu jadi dasar pertimbangan dari perusahaan asuransi untuk menaikkan premi, karena juga menaikkan uang pertanggungan atau menaikkan dari coverage perlindungan dari nasabah tersebut, seperti itu. Ya, nah kalau tadi di segmen yang awal Pak Gu sempat cerita beberapa case yang kemudian dari Go and Partner melakukan somasi ke perusahaan insurance-nya, melakukan somasi lagi dibayar, melakukan somasi kemudian cair gitu. Bagaimana kalau perusahaan insurance sudah disomasi tapi melakukan ternyata perlawanan? Itu bagaimana Pak? Kalau secara prakteknya sih ketika nilai itu misal di bawah 1 miliar itu biasanya akan dibayar Pak, karena memang kan ketika kita masuk ke ranah pengadilan, ke kepolisian itu kan biasanya ada media-media pers di pengadilan yang bisa akan sorot kasus tersebut. Sedangkan perusahaan asuransi ini kan perusahaan yang harusnya jaga nama ya. Jadi mereka ketika masuk ke dalam media bahwa mereka tidak membayar klaim asuransi dan sebagainya, maka kepercayaan masyarakat bisa hilang di situ. Jadi ketika nilainya mungkin tidak terlalu besar itu dan kita memang posisi kita benar ya, posisi kita benar secara hukum, secara polis, maka itu akan dibayar. Tapi pernah juga kejadian kita juga gugat sebuah perusahaan asuransi di pengadilan. Jadi tapi di pengadilan itu ada mekanisme 1 bulan mediasi di awal-awal gugatan. Jadi hakim mediator akan memediasikan, melakukan perdamaian, mencoba untuk supaya ini tidak sampai ke sengketa putusan perdata. Dan akhirnya kita berhasil untuk memediasikan. Jadi memang preferensi dari perusahaan asuransi adalah untuk mediasi sih. Oke. Jadi selain sebelum gugatan jalan itu ada alternatifnya mediasi. Itu supaya cari jalan tengah lah ya, supaya kasus hukumnya mungkin akan lebih cepat. Kalau kita bicara tentang perdata atau apa, pasti akan memakan waktu yang lama gitu ya. Jadi mediasi adalah jalan tengah kalau kita bicara tentang insurans. Juga itu tadi dikatakan oleh Pak Go, nama baik dari perusahaan asuransi ini yang dipertaruhkan gitu ya. Karena betul. Kan asuransi adalah kepercayaan, itu yang dijaga oleh perusahaan asuransi. Jadi jangan sampai lebih jauh berkaitan dengan ranah hukumnya. Tapi itu berkaitan dengan kesehatan. Kita bicara tentang klaim pertanggungan asuransi jiwa. Ini apa yang harus dipersiapkan oleh pemegang polis saat pemegang polis ini meninggal dunia? Bagaimana prosedur yang benar? Apa saja dokumen-dokumen hukum yang harus dipersiapkan oleh, kadang kan namanya juga orang, ada berapa hal yang harus antara keluarga meninggal kemudian harus mengurus polis asuransi ini seperti apa? Apa saja yang Pak Antoni atau Pak Go mungkin? Kalau terkait dengan asuransi jiwa, ini kan biasanya asuransi jiwa ini kan baru bisa diklaim ketika yang tertanggung ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia maka ada dokumen-dokumen yang didapatkan. Misalnya kutipan akta kematian, kemudian ada surat keterangan hak waris. Itu untuk menunjukkan bahwa siapa yang berhak untuk melakukan klaim tersebut. Kan karena kalau misalnya terkait dengan asuransi ini kan juga berkaitan dengan uang cair tadi. Jadi berkaitan dengan siapa yang berhak untuk melakukan klaim. Jadi di situ selain daripada ada kutipan akta kematian dari Dukcapil, juga ada surat keterangan hak waris. Itu untuk melegitimasi siapa yang bisa melakukan klaim tersebut. Jadi perusahaan asuransinya pun tidak asal-asalan memberikan uang cair tersebut kepada siapa ahli warisnya seperti itu. Jadi memang ada beberapa dokumen gitu ya, seperti saat meninggal itu pasti ada surat kematian, kemudian ahli waris itu diurus terlebih dahulu gitu ya. Ada beberapa dokumen-dokumen hukum yang harus dipahami oleh keluarga pemegang polis begitu ya. Ini ada yang sudah masuk melalui WhatsApp Messenger Mercury, saya bacakan dari Bu Wina. Pernah sakit opnam tindakan, ternyata asuransi tidak bisa mengcover biayanya dengan alasan sudah ada di polis asuransi kalau penyakit yang diderita tersebut tidak tercover. Kenyataannya nasabah juga yang dirugikan. Kasus seperti ini sepertinya bukan hanya terjadi pada saya. Mohon penjelasannya seperti apa?
Ya, jadi memang dasar dari untuk pengajuan klaim adalah polis ya. Kalau memang di dalam polis itu sudah dikecualikan, ada penyakit-penyakit yang sudah disepakati untuk dikecualikan, jelas kita tidak bisa urus. Karena memang itu sudah sesuai dengan polis. Perusahaan asuransi pun sebenarnya ya berani fighting ketika memang sudah benar secara polis maupun secara peraturan perundang-undangan. Maka dari itu perlu dicermati juga. Tapi seringkali yang terjadi juga tidak di cover itu dihubung-hubungkan. Dihubung-hubungkan itu dalam arti kita misalnya sakit jantung, akhirnya dihubung-hubungkan dengan penyakit di otak, penyakit di pembuluh darah dan sebagainya ya. Di sini perlunya peperangan ahli medis ya. Jadi dokter dari perusahaan asuransi itu akan berargumen dengan dokter di rumah sakit yang memeriksa kita. Apakah memang ini termasuk penyakit yang dikecualikan dari polis atau tidak? Jadi penyebutan nama penyakit itu juga penting. Dokter juga yang memeriksa juga nggak boleh asal-asalan. Karena apa yang dia tulis itu jadi dasar ini masuk dalam pengecualian polis atau tidak. Seperti itu. Jadi memang kalau sudah ada di polis ya sudah. Berarti memang saat penandatanganan asuransi itu kita sebagai nasabah ini yang harus benar-benar detail gitu ya membacanya. Betul. Karena ada itu dia di awal ya, biasanya ada 14 hari atau period load-nya itu yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh nasabah berkaitan dengan polis itu tadi ya. Waiting period itu ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Danang. Bagaimana dengan kasus asuransi yang kolaps, sedangkan dana nasabah asuransi jiwa maupun pendidikan tidak ada kejelasan, lagi-lagi masyarakat dirugikan sedangkan pemilik asuransi tetap saja sejahtera. Tanggung jawabnya siapa itu Pak? Kalau asuransi kolaps, ini kan diawasin oleh OJK ya? Tapi ada limitnya. OJK itu biasanya kalau di bawah 1 miliar bisa di cover, tapi itu seperti apa? Perusahaan asuransi kan diasuransikan juga. Benar Pak, jadi ada yang namanya reinsurance. Jadi perusahaan asuransi itu diwajibkan pertama sebelum reinsurance dia harus memiliki CAR. CAR adalah Capital Adequate Ratio, di mana dia memiliki kecukupan modal untuk ketika seluruh nasabah yang dia punya itu melakukan klaim maksimal, maka dia tetap harus punya kecukupan modal. Jadi itu memang harus terus diaudit laporan keuangannya, apakah cukup. Kalau dia punya nasabah semakin meningkat, capitalnya cukup atau tidak. Biasanya sih 100 sampai 120%. Jadi ketika itu dimaksimalkan tetap aja ini cukup. Tapi seringkali juga kita dapati nggak tahu kenapa capitalnya berkurang untuk modal, untuk pemasaran sehingga capitalnya berkurang, tidak diaudit, lalu terjadilah klaim besar-besaran saat itu sehingga tidak cukup, maka kita bisa gugat juga reinsurance-nya seperti itu, karena reinsurance kan mengcover asuransi tersebut. Reinsurance pun bisa di reinsurance lagi Pak, jadi ada double reinsurance. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan reinsurance ini bisa kita jadikan tergugat juga bahwa oke, kamu udah lakukan nggak klaim untuk pertanggungan ini di cover balik seperti itu. Jadi seharusnya sih kalau memang harus dicari juga ya reinsurance dari perusahaan asuransi itu apa seperti itu. Biasanya terbuka juga di websitenya. Oleh karena itu kita bisa mediasi apakah sudah dilakukan reinsurance atau tidak. Oke. Jadi ini ilmu baru ya. Jadi masyarakat yang punya asuransi harus tahu perusahaan asuransinya apakah di-reinsurancekan atau di-reinsurancekan kembali ya. Karena kalau kita bicara memang dilindungi oleh OJK, tapi hanya berapa klaim saja gitu ya yang dilindungi oleh OJK di bawah 1M. Nah kan kadang asuransi di atas itu gitu. Itu yang harus dipahami, ternyata itu yang harus diketahui juga ya oleh nasabah bahwa apakah perusahaan asuransi kita itu di reinsurance itu untuk menambah trust kita pada perusahaan asuransi tersebut. Nah kita bicara tentang perlindungan hukum. Bentuk pelindungan hukum apa bagi para nasabah asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya, supaya kita sebagai nasabah ini tahu perlindungan hukum saya seperti ini ternyata kalau ada apa-apa dengan mungkin gagal bayar atau apa, perlindungan hukum apa saja yang dimiliki oleh nasabah asuransi ini? Ya, pertama pasti hukum, kalau kita bicara hukum yang pertama di dalam insurance adalah polis itu sendiri.
Yang kedua adalah aturan, seringkali perusahaan asuransi itu mengeluarkan aturan-aturan di luar polis yang punya dampak terhadap polis. Ini yang tidak boleh. Seringkali ya seperti itu, menaikkan premi, seringkali juga untuk batalin sepihak, itu hal-hal yang diatur di luar polis. Sehingga agent dilarang untuk menjual lagi polis ini, agent diminta untuk menutup polis ini dan sebagainya. Ya, itu hal-hal di luar polis yang bertentangan dan tidak boleh ada di dalam polis. Oleh karena itu kalau itu memang terjadi, kita bisa gugat dan kita bisa mintakan pembatalannya kepada hakim. Seperti itu. Yang selanjutnya juga pasti kita lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hukum itu lebih tinggi daripada perjanjian. Sehingga ketika ada polis-polis ketentuan klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, ya kita bisa pakai hukum itu sendiri. Seperti yang tadi. Pengobatan jantung di Singapura, akhirnya dengan teknologi baru, ya akhirnya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa digolkan klaimnya. Seperti itu. Jadi nasabah ini adalah ada undang-undang hukum perlindungan konsumen yang melindungi kita gitu ya kalau secara perlindungan hukumnya. Tapi yang jelas itu tadi ya, kalau kita bicara asuransi, baca benar-benar klausul-klausulnya yang ada di polis tersebut apa saja gitu ya. Dan sebagai nasabah pun pada saat kita membeli insurance, agennya bertanya, kita juga harus menjawab apa adanya ya Pak. Benar. Itu ya Bu. Tidak ada Jadi yang harus ditutupi transparan keduanya. juga. Betul. Ya. Kalau ada yang ditutup-tutupi, nanti ini kan akan jadi case di kemudian hari. Kalau sampai klaimnya tidak dibayar. Ya, itu yang harus dipahami gitu ya, sahabat. Kalau kita bicara tentang proses hukum, kalau kita bicara tentang asuransi, berarti masuknya perdata gitu ya, bukan yang pidana, dan itu cukup lama waktunya. Iya. Seperti apa? Kalau misal memang bisa masuk ke ranah pidana Pak Gu? Bisa Pak, jadi memang terdapat biasanya kita masukkan ke pasal penipuan atau penggelapan seperti itu. Jadi memang harus 372, 374, 378 juga biasanya penipuan penggelapan, tipu gelap. Ya, jadi dalam arti kita ya lihatlah, maksudnya ketika tidak bayar klaim itu kan memang ada sebuah janji itu di awal dibombardir, kami akan membayarkan klaim dan sebagainya, ini bukti-buktinya, itu kan menggerakkan orang untuk mengambil polis seperti itu. Sedangkan pasal penipuan kita unsur-unsurnya adalah barang siapa menggerakkan seseorang untuk membuat sebuah piutang dan sebagainya, maka itu bisa dimasukkan ke dugaan tindak pidana penipuan. Ya, itu tadi ya, jangan tergiur dengan janji. Ya kalau cukup 5 tahun janji yang kita tergiur gitu ya. Kalau di awal selalu janji manis ya Bu. Iya. Ini jadi yang kita harus waspada ini ya Pak Gu, Pak Antoni, sebenarnya red flag atau yang perlu kita waspadai sebagai nasabah sebelum kita beli polis ini apa aja nih? Yang kita harus benar-benar poin ini oke nih menurut Pak Gus, sarannya tipsnya seperti supaya apa nih? Supaya menghindari masalah di kemudian hari. Ya, dasarnya kan kembali lagi ke polis ya. Jadi sebagaimana polis itu adalah perjanjian. Perjanjian ini kan diatur dalam 1320 KUH Perdata yang kemudian sebenarnya dia ini masuk sebagai kebebasan para pihak yang dimana diatur dalam pasal 1338. Ya, pacta sunt servanda istilahnya. Jadi mengikat para pihak. Jadi ketika pihak tersebut, dalam hal ini pemegang polis ini kan disebut sebagai tertanggung, sedangkan kan perusahaan asuransi ini disebut sebagai penanggung. Ketika tertanggung ini melakukan perjanjian polis, maka yang harus pertama kali dilihat itu adalah apa saja hak-haknya, apa saja yang di cover sama perusahaan asuransinya, penanggungnya, dalam kondisi yang bagaimana itu dikecualikan. Itu juga bukan hanya kesehatan ya, juga terkait dengan asuransi jiwa, asuransi, ada juga yang namanya asuransi unit link ya, itu juga menjadi sangat penting. Dan kemudian selain daripada itu terkait dengan preminya mungkin tadi konteksnya bicara yang 1 tahun ya, mungkin ada asuransi yang lebih dari 1 tahun ya, sama seperti yang di perjanjian kredit biasanya. Kalau misalnya perjanjian kredit itu kan ada bunga fix dan ada bunga fluktuatif. Biasanya juga perusahaan asuransi itu menyatakan di situ ada preminya itu bisa fluktuatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dalam hal memang itu sudah diatur, maka sebenarnya kita tidak bisa untuk tidak mengikuti karena sudah mengikat, tadi saya sebutkan mengikat para pihak. Ya, jadi selain daripada apa saja yang di cover, kemudian premi asuransinya
berapa, kemudian ada biasanya juga di asuransi kesehatan ada masa tidak bisa diklaim. Misalnya ada menunggu ketika pertama masuk ada berapa bulan atau sampai 1 tahun tidak bisa diklaim dulu. Jadi harus menunggu tahun depan. Jadi ketika sakitnya itu bulan depannya itu masih belum bisa diklaim. Jangan sakit dulu. Iya benar. Nunggu tahun depan. Kalau sakit bisa ditunda. Ya, saya kira hal-hal seperti itu memang perlu dan sangat harus teliti bagi tertanggungnya ya, nasabahnya di sini ya. Saya kira itu. Berarti memang benar-benar kita harus tahu klausul atau polis-polis yang kita butuhkan gitu ya, harus memahami kata per katanya seperti apa, karena itu tadi manfaatkan waktu periode loadnya 14 hari itu biasanya itu untuk memahami betul gitu ya sahabat apa saja. Itu yang pertama sebelum kita memilih asuransi yang cocok gitu ya sahabat. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, ini melalui streaming Radio Mercury. Apa yang dimaksud augmentation dalam asuransi? Sebagai pengacara bagaimana prakteknya di Indonesia? Dari Pak Rudi Sanjaya. Ya, augmentation adalah seperti sebuah hal yang ditambahkan seperti itu di dalam polis-polis tersebut dikarenakan misal ada kondisi-kondisi tersebut dari nasabah yang diketahui setelah adanya pengajuan polis seperti itu. Jadi ditambahkan di dalam klausul tersebut. Oleh karena mungkin nasabah tidak membukanya dari awal sehingga itu kan kita sebut sebagai fraud, penipuan di dalam kitab undang-undang hukum dagang kita. Harusnya ada sakit tertentu, existing condition, tapi tidak dibuka, tapi perusahaan asuransi masih beritikat baik untuk nggak masalah, polisnya tetap berlanjut, tapi ada augmentation, ada klausul-klausul tambahan. Itu bisa disebut subkontrak seperti itu. Ya. Jadi dan itu sepanjang disepakati oleh bersama, beberapa pihak ya lanjut Pak ya. Lanjut. Tapi ya tergantung dari perusahaan asuransinya. Kenapa ya? Karena kan ada ketidakterbukaan informasi dari awal oleh nasabahnya saat pengajuan polis seperti itu. Jadi itu tadi ya Pak William juga mengatakan di awal sebagai nasabah juga harus benar-benar terbuka gitu ya. Transparan supaya juga. itu tadi di awal juga Pak William mengatakan jangan sampai nanti bendul buri. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Meskipun kita menganggapnya bahwa ini perbincangan yang berat tapi banyak insight ya berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah asuransi, strategi hukum klaim kesehatan dan warisan uang pertanggungan asuransi cair bersama dengan Pak Go Cincuan dan juga Pak Antoni dari Go and Partner Law Firm and Business Consortium dan juga Pak William Handoyo. Beliau Direktur Hosa Garmen dan Wakil Ketua AMA BPC Surabaya. Di siang kali ini sahabat, ternyata banyak informasi ya, tapi saya akan bagi juga meskipun tadi off air ya. Kalau kita bicara tentang asuransi jiwa, seperti apa? Tadi perbincangan kita bagaimana dengan nama yang ada di polis, kemudian dengan hak waris. Kadang kan namanya berbeda, di polis mungkin nama si A bukan keluarga, tapi ada hak waris nih, ada surat hak waris yang menyatakan bahwa keluarga. Nah ini seperti apa? Pak Gojiban mungkin bisa menjelaskan untuk sahabat-sahabat Mercury supaya tidak ada pengetahuan yang belum sampai ke masyarakat bahwa hak waris dan nama yang ada di polis asuransi ini kalau di mata hukum seperti apa? Siapa yang berhak itu? Nah, kalau kita bicara uang pertanggungan ya pasti nilainya besar sekali. Betul. Bisa miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Namun seringkali di dalam polis itu ditulis nama bukan nama keluarga. Ini memang terjadi perdebatan antara hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita dengan hukum di asuransi. Oleh karena itu, tapi kalau saya berpendapat tetap yang berlaku adalah hukum di asuransi karena hukum yang spesifik mengalahkan hukum yang umum. Seperti itu. Jadi ketika nasabah menuliskan bahwa uang pertanggungan ini jatuh bukan kepada keluarga, maka tetap orang yang bukan keluarga itu yang akan terima. Tapi kan seringkali keluarga-keluarga bisa gugat nih, itu bukan keluarga kok dapat uang lebih banyak. Dan itu terjadi ya Pak? Dan itu terjadi seperti itu Pak. Dan seringkali juga beberapa asuransi juga nggak mau ambil risiko. Kadang juga minta bahwa termaslahat orang yang akan terima UP itu adalah wajib keluarga sehingga harus melampirkan kartu keluarga. Seperti itu. Padahal sebenarnya tidak wajib keluarga ya Pak?
Tidak wajib Pak, tapi kan ya kesepakatan lagi sekalipun undang-undang asuransi kita, hukum asuransi kita memungkinkan itu tidak wajib keluarga, tapi kan ada risiko dari perusahaan asuransi ini akan digugat-gugat juga, sehingga prakteknya mereka melimitasi, tidak ini harus keluarga kalau kamu ambil UP di sini. Oke. Jadi mereka memberikan ada ketentuan gitu ya. Saran yang terbaik biar tidak ribut di kemudian hari nanti. Tapi kalau nasabah nama yang lain bukan ini ribut kasus geger dunia. Ya kalau sedikit, kalau UP-nya besar banget kan. Ya. Nah kalau kita kembali lagi tadi Pak Gu mengatakan bahwa di kemudian hari bisa digugat perusahaan asuransi ini. Nah bagaimana kalau semisal gini ya, Pak Gu mewakili dari perusahaan asuransi digugat oleh nasabah yang tersebut, seperti apa akhirnya perusahaan asuransi membela diri dalam tanda kutipnya kalau ada kasus hukum? Pasti kita akan mediasi ya terlebih dahulu karena kita nggak mau sebuah kasus itu ke blow up. Sekali lagi kalau dari sisi perusahaan asuransi yang penting adalah nama baiknya, seperti itu. Tapi ketika seringkali nasabah juga akan melakukan media menggunakan pers, kena hukum-hukum untuk pressure, untuk pressure seperti itu. Kalau memang menggunakan media dan pers ya kita akan menggunakan media dan pers juga. Jadi memang ada klarifikasi hak jawab kita kepada media dan pers terhadap berita-berita yang mungkin simpang siur yang bisa merugikan nama dari perusahaan seperti itu. Siang hari ini edukasinya balance ya Bu Yanti. Jadi dari sisi nasabah, dari sisi insurance gitu. Jadi biar sahabat Mercury ini benar-benar paham, tahu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga bisa menjalani activity ini dengan tenang kan. Kalau kita sudah memiliki insurance dengan ketentuan yang benar gitu. Nah ini kan sudah tidak banyak ya. Saya pengen Pak Agus juga Pak Antoni ataupun juga mungkin Pak William bisa memberikan tips atau seperti apa sih hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi supaya nantinya kita tidak terkena kasus hukum. Seperti apa kita sebagai nasabah, baik itu yang kesehatan, baik itu yang jiwa, seperti apa yang harus kita lakukan? Contoh yang paling krusial saja yang harus diperhatikan oleh para nasabah. Closing statement? Belum. Oh belum. Itu nanti Pak. Kan sebagai pengguna asuransi apa kalau menurut Pak William gitu? Kalau menurut Pak William dari sisi hukumnya apa yang harus diperhatikan? Kalau menurut saya dulu ya. Satu perusahaan insurance-nya, dua agentnya. Itu. Jadi kalau agentnya, karena kita tahu ada agent yang benar-benar servisnya bagus, itu kan, dia bisa membantu pengurusan, tapi ada agent yang seperti kutu lompat, kemudian tidak bertanggung jawab, ada case habis itu hilang. Nah, tapi ada agent yang bagus. Nah, kita memang harus memilih satu perusahaan insurance-nya bagus. Dua agentnya yang kita kenal baik, yang bagus, kemudian yang sepak terjangnya sudah cukup lama di dunia insurance, menjelaskannya dengan detail, dengan teliti, walau mungkin harus saya akui, saya pun tidak membaca polis keseluruhan. Banyak kan Pak? Tebel itu. Iya benar. Tapi kalau kita dijelaskan dengan detail dan agentnya benar-benar menguasain, itu kan kita nerimanya juga lebih enak. Dan baru setelah itu ya pasti manfaat. Betul. Ya, cari manfaat yang terbaik. Yang sesuai lah ya dengan kebutuhan kita gitu ya, seperti apa. Betul. Kalau menurut Pak Antoni, apa nih yang harus kita perhatikan, hal-hal paling krusial apa yang harus diperhatikan oleh para calon nasabah asuransi? Mungkin sedang memikirkan, oh saya pengen asuransi jiwa nih supaya nanti anak-anak saya lebih nyaman nanti ke depannya. Apa yang harus diperhatikan? Iya, calon nasabah asuransi ini yang paling penting sih kalau mau mengasuransikan ya, bisa di asuransi jiwa dan asuransi lain-lain pendidikan dan segala macam. Yang paling penting memang dari produknya dulu. Produknya ini apakah paham produk asuransi ini? Karena dari beberapa kasus yang saya juga sempat ketahui, asuransi ini tidak secara jelas ya. Misalnya seperti asuransi unit link ya. Orang-orang yang dimasuk nasabah asuransi unit link ini tidak tahu kalau uangnya itu sebagian investasi untuk investasi dan sebagian untuk diri ya, untuk kesehatan ya. Jadi ketika nanti tiba-tiba uangnya, ketika waktu awal dijanjikan uangnya akan berkembang, uangnya akan jadi lebih banyak, tiba-tiba nanti setelah beberapa tahun kok uangnya sudah
berkurang justru tidak bertambah dan lain sebagainya, kok malah jadi rugi. Nah ini salah satu bagaimana bentuk nasabah ini juga perlu paham produknya itu seperti apa. Jangan sampai nanti ketika sudah jalan berapa tahun, sudah bayar premi, tiba-tiba baru tahu, oh ini unit link ini separuhnya untuk kesehatan, separuh untuk usaha. Diri. Iya, termasuk dalam kesehatan juga, pendidikan juga, bagaimana sistem mekanismenya. Ya memang tadi benar bahwa agen ini harus menginformasikan secara jelas ya. Juga di Undang-Undang Pelindungan Konsumen ini kan juga diatur bahwa mereka sebagai konsumen berhak atas informasi yang jelas dan benar. Jangan sampai informasi itu menyesatkan, tidak terbuka secara jelas. Ya, saya kira itu yang paling penting ya sebagai nasabah untuk mau masuk ke asuransi. Perlu informasi yang sangat mendalam. Paham produk apa yang akan Anda gunakan gitu ini ya. Karena lawyer saya nggak jadi tanya apa itu unit link. Kalau agent insurance tanya saya. Boleh dijelasin unit link itu. Karena secara hukum beda ya. Nextnya aja ya. Kalau menurut Pak Agus seperti apa? Apa hal paling krusial yang harus kita perhatikan gitu? Ya mungkin benar seperti kata Pak William ya. Jadi sebenarnya agent itu penentu juga. Kita bisa tahu bahwa dalam prakteknya agent itu punya hak suara juga di dalam manajemen asuransi. Seperti itu. Jadi harus cari agent yang punya jabatan yang tinggi, yang dimana penjualannya juga oke. Karena kalau misalnya di situ dia biasanya akan membela nasabahnya ketika klaim tidak cair juga. Jadi tidak perlu sampai pakai lawyer biaya lagi. Tapi kalau kita punya agent yang kita dekat, sahabat kita, jabatannya tinggi, penjualannya oke, di situ manajemen juga akan mempertimbangkan jika memang risikonya nggak terlalu besar dan karena dia juga punya hak suara yang kuat, ya udah biasanya manajemen juga bisa akan tetap mencairkan klaimnya seperti itu. Tapi ya benar juga kata Pak Antoni, paling penting produknya karena produk itu yang mengikat kita dengan perusahaan asuransi. Ya polis semuanya itu harus jelas. Juga kalau ada aturan-aturan tambahan dari agent, ya perlu agent itu juga akan sampaikan ke kita karena seperti yang tadi saya bilang bahwa ada aturan-aturan tambahan di luar polis yang bertentangan dengan hukum itu sendiri sehingga kita tahu nih bahwa ini bertentangan, ini tidak boleh sehingga itu bisa jadi celah juga untuk nasabah menyerang dari perusahaan asuransi supaya klaimnya tetap cair seperti itu. Seringkali itu kita itu sudah percaya, trust gitu loh. Trust dengan agentnya, ternyata gitu kan. Ditelikung ya Pak. Case-nya seringkali terjadi seperti itu. Ini kita itu udah trust banget gitu. Dijelasin enak, berteman sekian lama, kok tapi ternyata ya. Gitu ya. Itu tadi gitu ya, sahabat. Ya itu mungkin kita dapat kocokannya Pak William. Kocokan yang nggak beruntung maksudnya. Tapi apapun itu yang pertama adalah benar ya perusahaan itu yang utama. Tadi Pak Agus juga mengatakan bahwa kita harus paham gitu ya sebagai calon nasabah. Apakah baik itu di insurance atau di reinsurance kembali dari perusahaan itu kemudian agent yang benar-benar Anda bisa tanya apapun mulai A sampai Z sedetil mungkin supaya benar-benar Anda diakomodir segala kebutuhan Anda sebelum memilih jenis asuransi gitu. Kemudian benar-benar manfaatnya juga produk yang cocok untuk Anda. Nah, ini baru closing statement nih, Pak William. Satu lagi. Iya, closing statement ya. Di perbincangan kita ya yang ternyata banyak insight gitu ya untuk sahabat-sahabat Mercury harus sepaham itu. Memang harus detail kita membaca terkait dengan polis atau apapun itu yang sebelum kita menandatangani. Jangan hanya paraf-paraf saja gitu ya. Sebagai closing statement Pak William, seperti apa di perbincangan kita kali ini? Meskipun agentnya adalah sahabat sendiri atau saudara, tapi terkait insurance, polis tetap harus diteliti. Dan semuanya tetap harus ditanyakan dengan detail, sebisa mungkin dibaca dengan teliti. Dan kalau beli UB Jiwa, usul saya penerima manfaatnya yang keluarga, yang ada di kartu keluarga. Ya, ada di kartu keluarga. Jangan yang kartu keluarga sebelah. Nah, bisa geger. Ya, nanti daripada ribut belakangan. Betul. Gitu kan. Itu yang harus itu closing statement dari Pak William. Kalau dari Pak Agus dan juga Pak Antoni, closing statement seperti apa terkait dengan perbincangan kita kali ini? Berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah asuransi seperti apa Pak? Ya, penting sekali lagi polis ya. Sekali lagi polis itu nomor satu pijakan kita. Yang kedua adalah pelajari tentang undang-undang perlindungan konsumen seperti itu. Jadi
Bapak Ibu bisa untuk mendownloadnya di Google, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada enggak di situ yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu saat ini, jika memang klaim tidak dibayar dan sebagainya. Juga untuk agent ya biasakan untuk tidak over promise juga ya. Seringkali polis tidak mengatakan apa, tapi agent supaya dibeli nih produknya, maka dia over promise seperti itu. Dan tapi saya rasa juga perusahaan asuransi cukup menjadi perusahaan yang strict dengan kata per katanya, sehingga selama mereka benar ya mereka berani fighting. Tapi juga misal ada celah-celah ya yang kadang oknum-oknum itu juga nggak paham juga. Seperti itu. Cuma ya disclaimer, dari ini kejadian kasus per kasus itu memang kadang kesalahan dari oknum per oknum ya. Kita nggak bicara tentang sebuah institusi tertentu yang secara sistemik yang sudah masif melakukannya, tapi memang kadang oknum per oknumnya, oknum kepala klaim, oknum dokter, oknum nasabah, yang kadang memang tidak paham dengan polis itu, dengan produknya, karena mungkin orang yang baru direkrut seperti itu, agent yang baru direkrut, direktur kepala klaim yang baru direkrut, jadi tidak paham juga dengan produk tersebut. Jadi secara institusional tidak salah, tapi secara oknum-oknum yang kadang salah. Mereka tanda tangan menolak klaim, tapi mereka sendiri tidak paham produknya sendiri karena baru direkrut mungkin seperti itu. Jadi ini beberapa kasus hukum berkaitan dengan asuransi sebenarnya adalah oknum yang over claim, over janji gitu ya sahabat, padahal di perusahaan asuransi itu tidak tertera gitu ya. Itu beberapa hal kalau kita bicara tentang kasus hukum. Nah, kalau ada yang ingin berkonsultasi terlebih dahulu Pak Go Chun-chuan, kemana untuk bisa menghubungi Go and Partner Law Firm and Business Consortium ini? Ya, untuk kantor kami ada di Ruko Puncak CBD, Central Business District, nomor 6G Tol di Wiyung, Surabaya sini. Dan kalau bisa kalian mau lihat website kami juga bisa di www.golawyers.id. Golawyers.id. Untuk di sosial media atau adakah yang bisa mungkin memudahkan sahabat-sahabat Mercury untuk menghubungi seperti apa? Ada sosial media Instagram? Ya, Instagramnya Golawyers seperti itu. Go.lawyers. Go.lawyers. Untuk nomor handphonenya bisa menghubungi 0821 9424 9495. 0821 9424 9495 itu bisa Anda manfaatkan ya kalau untuk berkonsultasi. Mungkin sekarang ini Anda sedang memiliki sebuah masalah dan ingin berkonsultasi secara hukum, bisa ya sahabat di Go and Partners, bisa juga di websitenya tadi atau di sosial media. Di nomor telepon juga bisa di 0821 9424 9495 diskusi tentang polis juga silakan ya, supaya Anda kontak. Benar memilihnya gitu ya. Apakah klausul-klausul yang harus ditambahkan atau seperti apa gitu ya yang harus Anda pahami, mungkin bisa Anda manfaatkan sahabat. Kalau untuk AMA sendiri Pak William, seperti apa, ada event kegiatan? Terakhir kami, saya kebetulan satu meja dengan Pak Go, itu tentang hukum juga. Jadi bulan ini kita banyak bahas tentang legal, tentang APS, alternatif penyelesaian sengketa, mediasi. Dan hari ini bersama dengan Go and Partner, nanti di bulan September event kami topiknya tentang marketing, sekaligus ada event 4 tahunan, yaitu event musyawarah cabang untuk pemilihan pengurus yang baru. Pengurus baru gitu ya, dari AMA Surabaya gitu ya sahabat. Dan untuk Anda yang pengen melihat di Instagram AMA Surabaya bisa dicek segala kegiatannya ya, semuanya ada di sana di September mendatang. @AMA Surabaya. Di September mendatang ada event marketing yang mungkin Anda tertarik untuk bergabung, juga bisa menghubungi di AMA Surabaya gitu ya. Silakan. Pak William, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih Bu Yanti. Pak William R. Handoyo, SHMM, Direktur Hosa Garment, dan juga Wakil Ketua AMA BPJ Surabaya. Terima kasih juga untuk Pak Go Chun-chuan, SH, MKN, MBA, MCCPL. Panjang ya? Panjang ya Pak, CLE. Singkatannya Pak Go. Gitu. Nah, Pak Go. Founder Go and Partner Law Firm and Business Consortium. Dan juga Pak Anthony, yang merupakan part of Go and Partner Law Firm and Business Consortium. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah memberikan kita banyak informasi dan insight ya, supaya teman-teman yang punya asuransi dan pengen punya asuransi ini bisa lebih paham lagi apa yang harus dilakukan. Untuk Anda yang tertinggal bisa melihat kembali perbincangan ini di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Saya Andra Lestari harus undur diri di perbincangan kali ini. Sahabat, ketemu lagi di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Sampai jumpa.